Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, memberikan taufik dan hidayah dengan kudrah dan iradahnya pada malam yang berbahagianya kita tetap di atas agama yang diridhai oleh Allah, tetap menumbuhkan iman dan Islam dalam dada katanya. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada seorang pahlawan revolusi Islam, seorang tokoh dunia yang telah mengajarkan umat manusia, yang telah merubah alam jagat raya ini, yang telah mengembangkan ilmu pengetahuan, membawa umat untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat perjuangan daripada beliau, dengan berkat kegigihan, ketabahan dan kesabaran, maka seluruh apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau merupakan manusia teragung dan teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat yang selalu setia, selalu patuh, yang telah mengorbankan. Ada di antara mereka yang mengorbankan harta. Semua harta mereka diwakafkan untuk agama, sehingga ada di antara mereka yang tidak tersisa sedikit pun harta, seperti Abu Bakar. Beliaulah merupakan sahabat yang penuh setia dengan Rasulullah. Jangankan manusia mengagungi Abu Bakar Siddiq, bahkan para malaikat sendiri pernah membuat perayaan berkeliling di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu, akibat daripada kedermawaan beliau di dalam menyumbangkan seluruh hartanya, bahkan sehelai pakaian pun tidak tersisa di badannya. Begitulah kisah-kisah para sahabat-sahabat Rasulullah di dalam memperjuangkan agama, di dalam mendidik, membimbing umat supaya mereka menjadi manusia yang sukses. Juga ada di antara sahabat yang mengorbankan jiwa, yang syahid dalam medan peperangan, tidak pernah lelah, tidak pernah keluh kesah di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun halangan dan rintangan, apapun beban yang pernah dirasakan oleh sahabat-sahabat, tidak sedikit pun mengeluh dan menghambat perjuangan daripada mereka.
Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, khairul quruni, manusia yang paling baik, manusia yang paling istimewa, yang paling taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia yang hidup di masaku. Maka hana layak bagi kita nyauronya. Apalagi ada sebagian kelompok yang mengkafirkan sahabat, yang menghina antara sebahagian sahabat dengan sebahagian sahabat yang lain, yang memuji sebahagian sahabat dan menghinakan sebahagian yang lain. Karena semua mereka merupakan amanah, merupakan penyambung lidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan agama Islam ini. Dan juga selawat dan salam kepada para alim ulama mutakaddimin, para pendahulu-pendahulu kita yang telah bersusah payah menjaga waktu, menjaga khazanah ilmu pengetahuan, yang telah menuliskan kitab-kitab semuanya, memudahkan kitab-kitab tersebut untuk kita pahami, yang telah mengislamkan begitu banyak manusia, yang telah merubah akhlak manusia. Kalau seandainya kita hari ini bertanya, siapa yang telah mengislamkan umat? Siapa yang telah membawa ajaran umat Islam ke daerah kita? Padahal tidak ada sahabat pada masa itu. Siapa yang telah merubah wajah negeri kita, negeri Acehnya? Siapa telah mendirikan masjid-masjid, di mana rumah-rumah tempat-tempat ibadah kepada Allah telah tegak yang begitu kokoh? Siapa sebenarnya yang berperan dan aktif dalam jasa-jasa yang pernah ditanamkan oleh mereka? Semuanya adalah tidak ada orang lain, tidak ada manusia-manusia yang lain yang hadir, tidak ada yang berperan di negeri kita Aceh ini selain peran dari para alim ulama, para nenek-nenek moyang kita, para guru-guru kita, yang mereka merupakan warasatul anbiya. Maka kita berdoa kepada Allah dengan keberkahan mereka itu, dengan berkat amal dan ibadah mereka, dengan cita-cita yang pernah ditanamkan mereka. Maka semoga Allah menjadikan kita sebagai penerus sampai kita di hari akhirat nanti. Amin. Selanjutnya penghormatan ulun tuan yang pertama sekali, yaitu kepada guru besar kita, para syekhul masyayikh kiram, abu kita bersama. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang banyak untuk bisa disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil langkah dan jejak daripada beliau. Segala sesuatu yang pernah beliau perbuat untuk kita, semoga juga kita bermanfaat. Amin. Beserta keluarga, kemudian Abah beserta keluarga, kemudian juga kepada Abi beserta keluarga, pada ayah di Badiri beserta keluarga, dan juga kepada seluruh dewan guru, para kabak-kabak, para teman-teman sekalian yang masih aktif di dalam mempertahankan roda pengetahuan, roda pendidikan, hidayah yang kita cintai ini. Maka semoga atas amal, atas perbuatan yang kita lakukan selamanya menjadi buah, menjadi hasil dikala kita tinggalkan tempat yang mulia ini. Juga kepada seluruh para adik-adik sekalian, para anak-anakku sekalian yang masih aktif, yang masih diberikan taufik, yang masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mau menuntut ilmu Allah, masih mau udahnya untuk mempertahankan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka sebenarnya mungkin selama lontuan di sini sudah 20 tahun kira-kira belum pernah saya lakukan acara yang begini rupa. Dan lontuan sendiri hanya lontuan model pu kisah pu yang akan kita baca
Karena luntuan sendiri adalah tidak pernah mengenal dengan yang namanya abun. Artinya beliau memang mungkin hadir ke ulegli kadang-kadang, tapi umur luntuan wadanyan mantang sangat putra tu mantang sangat ubud. Jadi sekitar tahun 1987. Jadi beliau memang nak pernah singgah di ulegli, kan tetapi luntuan wadanyan mantang umur 7 tahun. Jadi hana beda apa ulama bukan ulama apa abun hana dadri tengok aseka menjanggutnya orang doha dah kira. Jadi sangat aneh dan sangat lucu sebenarnya. Luntuan menyampaikan sejarah-sejarah ataupun pesan-pesan daripada almarhum abun. Karena luntuan jangankan untuk belajar sendiri, bahkan mengenal secara dekat pun tidak pernah. Cuman karenanya merupakan batu loncatan ataupun awal untuk kita kenang kembali bagaimana seluk-beluk dan tindak tanduk abun di dalam mempertahankan ahli sunnah wal jamaah di dalam mengembangkan ilmu. Sebenarnya kiprah dan peran abun sebenarnya semua, bahkan para ulama-ulama kita, bahkan ulama-ulama seluruh dunianya, adalah tidak salah kita untuk mempelajari supaya kita lebih dekat, lebih tahu bagaimana tata cara untuk menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang. Sehingga leh hadis, leh perkataan ulama, mungkin perkataan ulama, ma yusyabih abah fala fama dhala. Jadi barang siapa yang meniru tingkah laku jejak orang tuanya, kan meniru tentang agama tapi meniru tentang istiadat dengan tata gerak-gerik dan semuanya, fama dhalam, maka itu adalah tidak termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah. Maka selayaknya daripada katanya, apalagi kiprah abun uronyo yang merupakan sangat besar jasa-jasa yang pernah ditanamkan, bukan sekedar jasa beliau kepada gedanyo yang hadir pada malamnya di sini, tapi jasa beliau kepada orang tua kita, jasa beliau kepada masyarakat di sekitar kita, jasa beliau kepada seluruh para mandum-mandum, nenek-nenek moyang gedanyo. Jasa beliau juga kepada seluruh nanggro gedanyo, daerah gedanyo khususnya, bahkan keluar daerah. Sebenarnya bila katanya membaca atau mendengarkan, mengkaji sejarah-sejarah daripada kiprah perjalanan-perjalanan abun yang sebenarnya, mungkin luntuan hanya mendengar-dengar cerita, mendengar-dengar kabar. Tente yang luntuan sampaikannya adalah hansaban lagi orang yang pernah hidup beserta abun. Laisa khabar kal ayan. Karena hadis Rasulullah tidaklah berita itu sama seperti yang gedanya kala. Jadi tente hana begitu meresap. Karena pernah diceritakan di saat abun meninggal dunia tahun sekurang dah 89, teman dekat abun adalah Tunku Syihabuddin yang di Medan, ayah almarhum, ayah daripada Tunku Ridwan Medan. Beliau dasar dari Kumala yang sering katanya dengar-dengar namanya Abu Kumala. Maka pada malam meninggalnya abun, wafatnya abun, maka malamnya keceritakan tentang seluk-beluk abun, bagaimana sikap dan tingkah laku abun, mulai daripada belajar, mulai daripada berteman dan sebagainya. Maka malamnya menurut cerita daripada Walid di Gumpang, mungkin nakli urang wadanya mulai poleh sampai subuh, bercerita kisah dan kesedihan daripada almarhum Abu Syihabuddin Syah, Syihabuddin Syah, atau sering katanya kenal dengan Abu Kumala, karena beliau memang teman akrab di saat beliau belajar di Labuan Haji. Maka saatnya para guru-guru katanya Bandung sangat meresap
dengan pu yang pernah nuwariskan, pu yang pernah disampaikan atau pesan-pesan dan nasihat daripada abun. Karena secara langsung yang menyampaikan itu adalah teman daripada beliau, teman seperjuangan, bahkan non akrab di dalam menempuh pendidikan. Juga yang sangat terharu ulun tuan, di saat Abu Kumala pernah kira-kira gelah dua ulun tuan hadir kena wadanya. Gelah dua ulun tuan hadir kena dalam berpidato beliau. Ada beberapa inti pidato beliau dalam Masjid Awai. Selesai daripada beliau berpidato, kemudian beliau menziarahi abun. Maka bawatian seolah-olah Allah lagi berbicara dua ke lagi abun mantaudib. Ini adalah suatu hal yang aneh dan istimewa. Karena luntuan watanyan mantanglah dua hana mengerti. Jadi berhaba lagi biasa. Jadi begitu terus kenan Abu Kumala alun kalan, mungkin makrifat Abu Kumala lebih tinggi dan beliau merupakan ahli dalam bidang tauhid dan kekeramatan mendua beliau. Jadi kebetulan luntuan watanyan tengah baca Yasin bak kuburan. Jadi lun kalan begitu terus Abu Kumala, kemudian beliau sembahyang sunat 2 rakaat. Selesai sembahyang sunat langsung beliau berbicara secara langsung. Jadi tinggal luntuan kata-kata bawatian, wahai Tunku Azid, ya, kira-kira lagian kata-kata ji rona kelun kenya abang keun nya gejawab kan jawab abun. Jadi kepegah haba kero gejawab kero. Artinya bahasaannya keun le Abu Kumala nya lung tuan lung yu asawu Abu ya Mudawali. Kemudian tayang lawan le Abu Kumala nasapat kata ngabiya Mudawali. Ya, jadi tinggal temayangnya gekli. Kemudian doa gelung bum sapat katanya mandum-mandum. Jadi ternyata lun pahami uronyo 2 tahun yang silam, pada ke 18 tahun yang kau likut, maka uronyo baru lun dapatkan daripada kitab-kitab. Ternyata adalah hubungan guru dengan seorang murid itu adalah bukan sekedar di dunia, bahkan sesama teman seperjuangan, teman seagama, teman yang membangunkan iman, membangunkan Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan sampai ke uruh akhirat, bahkan sampai di dalam kubur. Jadi lun kalen dalam pembicaraan dua lagi na seolah-olah tanya jawab. Man kebetulan bawa dia karame-rame jutru urang kenan ka keseduk anak buah Bali katanya. Inan membuktikan. Jadi menanlah kira-kira kisah yang sebenarnya antara Abun dengan Abu Kumala. Cuman ketentang yang pertama sekali yaitu tentang sistem katanya. Untuk oleh katanya tadinya akibat sikap ataupun mulai ipat belajar Abun yang sebenarnya. Jadi Abun sebenarnya kelahiran Samalanga. Mungkin lagi yang sering-sering katanya baca di profil. Karena ayah daripada Abun Tunku Muhammad Saleh, anak salah alun tuan watayan. Tunku Muhammad Saleh tersebut berarti belajar di Hidayah Mudi Mesra Samalanga. Termasuk murid yang pertama daripada Tunku Abi atau Tunku Haji Hanafiah. Jadi watayan Samalanga akan mulai berkembang sih. Jadi pesantren Samalanga memang dari dasar masa Iskandar Muda, kemudian terputus sangat lama, kemudian berkembang kembali, yaitu masa Tunku Abi. Jadi masa Tunku Abi. Jadi Tunku Abi juga mempunyai murid yang banyak, bahkan keluar daerah, termasuk Abu Selimu, murid yang terakhir tak kira Abu di Kutakru. Itu murid yang terakhir daripada Tunku Abi, kemudian belajar pada Abun gedanya. Termasuk yang di Kampung Mulum. Jadi keluarga Kampung Mulum semuanya adalah dasar pesantren ini, dan juga di Birun. Jadi saat Tunku Abi memimpin pesantrennya, murid-murid beliau sudah tersebar kemana-mana menurut perkembangan dan jumlah santri bawataya. Jadi ternyata salah satu daripada murid Tunku Abi adalah Tunku Muhammad Saleh, yang beliau Jinib, kemudian memimpin pesantren di Jinib. Jadi di saat beliau belajar di sini, kali tamat belajar,
dan tinggal di sini dengan Tunku Abi. Akhirnya beliau kawinlah dengan Ummi Halimah di desa Kandang. Jadi dari perkawinan Tunku Muhammad Saleh dengan Ummi Halimah, maka lahirlah seorang ulama besar, nenek daripada Gedanyo, orang tua kita, yaitu Tunku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Saleh yang ke Abun. Jadi Abun adalah orang Kandang. Kandang, nan lupa Kandang ke Kandang lo semua. Kandang batnya buplu-buplu Honda bata sebengnya tapi kena. Dadom na yang sebeng dalam kerung nah. Yang keinal lah Abun di desa Kandang dan keluarga Madarame nan di Kandang. Jadi Abun, ayah dan Ummi daripada Abun adalah kedua-duanya adalah murid daripada Tunku Abi, Tunku Haji Hanafiah bin Abbas. Jamun ke rupanya lagi ya. Jadi ada ini pi hanaje ke sabo aneh kita yang tam kawin ndra belah no ngebelah dis. Jadi kawin di Korea jamun mang kawin Korea ino hanale dah minta kero dah ju. Ya nak ka kena ya nak ka kena. Nah, selesai daripadanya memang katre belajar Abun di sini. Nya singkat mentang analun baca satu persatu le. Abun belajar di sini di Mesra, dan mungkin karena anak seorang ulama, karena bawatnya termasuk Tunku Muhammad Saleh beliau salah satu ajudan daripada Tunku Abi. Ayah Abun bahkan pernah memimpin di Mesra. Di sana Tunku Abi belajar untuk meningkatkan pendidikan Timur Tengah. Jadi silsilah daripada tarekat Gedayonya adalah Timur Tengah. Jadi Tunku Abi pernah belajar di Timur Tengah, maka pesantren Mudi Mesranya adalah diserahkan kepada ayah daripada Abun, Tunku Muhammad Saleh, sebelum beliau pindah ke Jinim. Ya. Jadi hari-hari ataupun kehidupan Abun memang kehidupan di Jinim. Jadi Jinimnya mandum-mandum keluarga daripada Abun, termasuk ayah Sub, kemudian Wali Jakarta. Jadi pesantren-pesantren yang di Jinimnya nyu hana putrakeun hana terlepas daripada keluarga daripada Abun Bandung. Nah, kemudian Abun berangkat kena menempuh pendidikan kira-kira tahun tanggal 1930 Abun lahir. Yang tertulis di sini. Jadi kira-kira sesudah belajar di sini kurang lebih pada tahun anak tersebut turun di sini. Kemudian beliau pernah belajar Matangkuli. Matangkuli adalah awai nasira ulama yang pernah belajar di Tanjungan. Jadi di Tanjungannya juga keluarga pesantren Tanjungan, di Masjid Tanjungan yang dasar daripada Tunku Idris. Kemudian Tunku Idrisnya anak beliau yaitu Ummi Juwairiyah. Kemudian Ummi Juwairiyah dikawinkan dengan Tunku Hanafiah yaitu Tunku Abi. Jadi ulama siro di Matangkuli nan goyan Tunku bin. Ya anak salah luntuan Tunku bin, nenek daripada Abi Ja'far Lunibung. Jadi Abun pernah belajar di sini kira-kira situn di tengah ataupun 2 tahun. Nah, cuman yang aneh pernah diceritakan oleh beliau di Abi Ja'far tentang kealiman daripada Tunku bin. Bahkan goyan dilakab idih Tunku Tanjungan. Tapi beliau tidak banyak belajar, hanya belajar di Tanjungan Tiad, kemudian khadam-khadam Abu Melasah Kumbang. Maka diceritakan kehebatan daripada Tunku bin tersebut, beliau di dalam mensyarahkan kitab atau sumbernya hanya pakai kitab. Itu yang kata pakai kitab, hanya pom kan? Dia tak pakai naik ke tu beraya, tak baca hanjir dulu. Jadi awal hana. Jadi tanya Tunku Aziz, bab apa orang yang? Oh, orang yang bab ijarah. Kakak baca aju babul ijarati. Ini baca aju ke lendu hana lu apa? Jadi baca. Jadi nyamban kehebatan ulama awal. Naga fai kitab hana.
yang nagai, yaitu mengambil keberkahan daripada Abu Melasah Kumbah. Jadi beliau Mateli selesai gebet di Tanjungan, kemudian gak cok-cok berkat bak Abu Melasah Kumbah. Jadi akhirnya keberkahan beliau dan menjadi ulama besar. Bahkan di daerah-daerah lain mandum ya bet kenan, termasuk abun yang di Jenib tapi ya bet umatang kuli. Kemudian beliau abun pindah lam Kenong. Setelah mengajar ino dan kaalim sebenarnya abun baru gedinga-dinga bawatan nasira ulama yang war dari Padang, yaitu Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Jadi bawatan mandum yang pernah belajar pada ulama-ulama yang ada di sini, bahkan ganjurkan awal oleh para ulama-ulama untuk jak tamah ilmu gede. Karena watan sistem pendidikan di daerah timur kena kan barat, kedih kan barat adalah sistem pendidikan hana le tahqiq, hana le wewed, hana kiyah. Jadi lagi na ju sekedar yang nah bahli pi baca menan-menan nagai. Tapi punya kedih ka pakai alat. Punya surah katanya ino punya bet belah no zaman matang ungkut hana pakai alat, ungkut rebuh. Memang mangat sih, belum tanya dayahan, hana ungkut pi mangat. Jadi punya ungkut rebuh. Jadi punya kedihnya nyan ka ungkut pakai alat. Jadi pakai alat tamang mantek, tamang usul fiqh. Jadi hayalah sistem berinan. Bahkan Abuya digelar dengan seorang mujaddid, pembaharuan di Aceh, dan kealiman beliau dikenal memang betul-betul yang alim. Jadi akhirnya kamu gahlah na ulama yang wo dari Padang, wo kedih Labuhan Haji dan ke pegat pesantren. Maka mungkin abun merupakan letting yang kedua atau angkatan kedua. Dan bahkan teman-teman beliau padu-padu ulama yang di Aceh berangkat ke Mandum untuk menempuh pendidikan lo. Jadi terus gede geme dia pun dari sini adalah kita gaya usul. Cara raya lah yang nahnya nak kaji ke. Jadi terus gede gepubeut lam dia buya kepada kitab I'anatul Talibin lo. Jadi hana buat gaya usul leju. Karena apa kan dalam I'anatul Talibinnya pindah gaya usul sih. Jadi rupanya menantah. Jadi karena gedengar memang surah Abuya yang sangat luar biasa. Dan urunyan wadanya memang kaalim dan mampu membaca kitab, tapi tahqiq jihana. Jadi surah tahqiq Abuya sangat luar biasa sehingga sangat ingin urunyan untuk terus menerus menimba ilmu daripada Abuya bawatnya. Jadi akhir jihana wawo. Jadi mandu-mandu urang jak berawai hana wawo. Berarti dua ga wo gai wo pun tiga ya tahu urang si wo kedua hana jale ju. Dua ga wo gai. Jadi 7 tahun dia bet hanya 2 ga wo. Itu si bilim dong ga wo. Jadi yang kian angke murutnya ju tayong. Murutnya ju. Jadi menan sistem pendidikan. Jadi memang akhirnya karena abun memang alim dan mampu belajar, akhirnya abun belajar pada Abuya secara langsung wadanya. Karena Abuya dengan beratan haya bak sumber sehingga namanya dengan Bustanul Muhaqqiqin. Wadanya Bustanul Muhaqqiqin yang khusus-khusus. Mungkin padu-padu mro agak yang don dinga cerita dan don tuan-tuan dinga cerita, yaitu di antara lain yaitu Abu Yusufnya yang kemudian menjadi menantu Abuya, kemudian Abu Jamal yang di Sepamulia, kemudian Abu Tanah Mirah wadayan kelas muhakikin, Abun gedanya di Samalanga kelas muhakikin, dan masih banyak ulama-ulama lain termasuk Abu Batelhe dan sebagainya wadayan yang duduk di kelas muhakikin. Jadi dalam kelas muhakikin sehingga nalaka masing-masing. Jadi masing-masing orang nak kemampuan. Maka abun katanya wadayan karena ahli dalam bidang mantek, pernah nahafal ilmu mantek yang benar-benar. Jadi yakin tak dalam mentadbik surah dengan ilmu mantek. Dan kenji baju-baju memang mampu getakrir getatbik surah mahalinya dengan ilmu mantek. Maka beliau dilakap di Labuhan Hajikan dengan Al-Mantiqi. Karena masa Abuya galak dan nak lakap masing-masing.
Antara yang mursyid ke mursyid mendang ho yang na mursyid kena mursyid kedeh pi hana ta mahdi ke mursyid dah. Jadi yang bagian kalanya lele that memang Tuhan nyo ka kerja ke mursyid mendang. Jadi memang dari dasar pendidikan di sidihnya ka beda-bedakan wadian ke ahli kemampuan. Jadi sehingga Abu Tanah Mirah dikenal dengan kehebatan dengan usul. Jadi dalam surah kita sabi-sabi yang pertama usul sebab taksis nyan mandum ju yang tertulis dalam usul bisa disampaikan. Abu Kumala sangat kehebatan di bidang adalah tauhid, kemampuan dalam bertauhid. Jadi surah yang tabi-tabi iwo kepada tauhid dan banyak ulama-ulama yang lain yang mungkin luntuan anak luntuh cerita ni. Nah, dikala Abun belajar di sana, menurut luntuan dengar cerita bahkan Abuya Jamaluddin Wali waktu pernah lun bertemu dengan beliau pernah sampaikan ngian mungkin watayan mentaubut tapi na pernah na dingo na pernah na cerita-cerita li urang awai baga. Jadi tentang bahwa keakraban Abun dengan Abuya Mudawali. Jadi Abunnya merupakan salah seorang yang sangat disayangi oleh gurunya. Memang sayang dah Abuya Mudawali kepada Abun. Bahkan pernah pada satu harinya Abun netes li Abuya bahwa Abun bina manok-manok zaman orang-orang sekitar Labuan Hajinya aju manok yang terima Abun yang pajuh hanggubi ujo ke mursyid. Jadi yang pajuhnya mursyid tu. Jadi Abun mentang yu terima iron tugas timang tau wate yusi antu dan pajuh mursyid yang naik deh. Ya, jadi Abun gekun ya Abun mehana salah watenya. Mami betul cerita ke alhamdulillah mehana betul hana putih dia cerita karena kabarnya mah tamala sidqa wal kasbah. Jadi ceritakan le Abun ai memang ada tayang opinya. Ada tayang opi. Mana yang terima tayang yang pajuh huruf lain. Mangkibal. Jadi kepada Abunnya kiban cara Abuya meceh mursyid ke dia baju mampu mana dia tanya-tanya ada ke mursyid kan dia tidak baju mana pun. Jadi tu dah nak pegah le Abuya nyalong gedung kuatit nyalong anak Abuya baju mana kau ya kanyan yang lu fikir adalah pendidikan. Berarti Abuya memang gedidik Abunnya untuk menyampaikan ilmu sebanyak-banyaknya orangnya kang you fikir ke mana kau kita yang yang galak ke mana kau yang calon malim bentuk pa yang tak kau go ka ke dia boleh jadi bahwa yang ternyata benar rupanya getes Abun yaitu bahkan nama no yang geyu pelihara menurut sabo cerita kan geyu pelihara mano babun he pelihara wate pajuh kamur mursyid hanaruh Abun kailung kalung yu pajuh mano kauin Abun. Jadi ini membuktikan bahwa Abunnya benar-benar karena kalian kemampuan kalian di bidang ilmu maka didik benar-benar oleh Abuya yaitu ilmu. Kemudian pada satu saat pernah juga diceritakan oleh Abu Daya pernah disampaikan juga bahwa keberkahan yang didapatkan oleh Abunnya pada Abuya adalah keberkahan yang terasing karena pada saatnya teman akrab Abun adalah Abu Syihabuddin dan Abu Syihabuddinnya atau Abu Kumalanya merupakan panglima daripada Abuya. Cuman beda Abun hana pernah gemel dalam pidato Abuya. Tetapi Abu Syihabuddin nyo adalah panglima yang kerja Abuya agak dakwah nyona. Maka dakwah yang sangat terkenal di Aceh bahkan di seluruh di merangkapan tempat yang meniru Abuya adalah Abu Syihabuddin atau yang dikenal dengan Abu Kumala, pendakwah yang besar. Nah, pada saat beliau selesai daripada pengajian, yang kehebatan Abuya yang ceritakan bahwa urangnya mandua gesedak dalam Abuya sampai hukama. Jadi lihat tren beutnya gesedak gure sampai terhukama. Orang lain ka ya do bagi dia kopi jo, biar korok ini menang kira-kira urangnya macam ini hana rokok. Okey. Jadi lihat tren beut kan bagah-bagah haji dia gede. Ya, setelah haji tren beut boleh betul Abun dengan putra dengan Abu Kumala ngejak lau bilik karena orangnya na muskil ya tayang kitab lah bahasa kata ya tayang
kitab. Jadi lih beut mata pelajaran khusus, kemudian enggak ada yang kitab. Jadi pada saat tamang dalam bilik abuya kan. Kemudian abuya ludah pakaian, baru ceritakan wadanya li abu karena pakaian abuya ludah. Jadi na pakaian kamis, na pakaiannya kakak abon juga kesenang kot na. Abon juga kesenang kot yang peduk rida abuya dan peduk yang dan sebagainya. Yang menyan mentang ka berkah. Rida gure mentang kebudu ada kedaya, kemudian menanti baju kamis dan sebagainya karena keberkahan. Jadi akhirnya abuya ajak uman, kemudian abuya nak sembahyang duha, kemudian di saat abuya yang wate nya ke. Jadi watenya ke surah. Getanya bahwa watenya mihana salah menurut cerita tentang masalah bid-bid yang dalam kitab Johar Maknon. Jadi abuya hendak halak kitab nyamban ilmu yang didapati oleh abuya. Kemampuan Nabi ana pelok kita. Jadi ditanya ngagai bed pua. Ditanya bed pua. Anian perah le abulnya bednya yang hanampung kage baca aju bednya hana kitab gesurah aja sampai tengok ke. Gesurah aja sampai tengok geju lam surah. Lam surah sampai tengok itu lampu tengok dah. Apa betul lebih habis begitu. Jadi akhirnya tinggal surahnya juga hebatan Nabi sampai tinggal dan karena muno ya, ini ketakdiman seorang murid yang sangat luar biasa. Memang sebenarnya muno muronya tanya analita sadari ya tanya. Karena muno orangnya dua antara abuk mala dengan abun hanak lagi izin lawan tutup ya kakak hanak tutup kakak kedua mendua kinan cukai pajan jaga pinyo ada tambahan, kerja tambahan kan. Ana menurut bidato kempanyang dong kita mah, kehaba pula yang kedua. Tapi kira-kira berarti karena anak lagi izin tutup biar berarti anak tutup biar geduk enak. Jaga biar memang amangat tidak tak biar mah indah mereka guru dia mana ya guru-guru dia balik rukuk mentang trik tengok nah saya. Jadi abuya teman-teman nyo ketakdiman. Akhirnya kakak banjaga tinggal abuya kalau na abun mentang dengan abu kumalainan mendua mentang na mendua gepreh gure sampai jaga tinggal hanak debi juga tempat menu hanak lekaidin yang lekaidin pun tutamang hanak lekaidin tu biar nyanban ketakdiman seorang murid kepada guru maka keberkahan yang didapatkan sangat luar biasa mandua beliau. Nah akhirnya jaga abuya kanan mentang hai abuya menol tinggal surah kitab ke tingun ban jaga tingun mentang kan ke baca doa karena orangnya memang lih belajar baca doa data yang kita pilih lih belajar baca doa nya tak benar golong baca doa nak dubi Allah golong baca doa golong sallallahu nak dubi Allah itu yang tinggal sembahyang golong sallallahu ala dubi jadi golong baca doa akhirnya baca doa ya. Jadi menanlah sabi-sabi setiap hari maka sudah pantas. Lagian ketakdiman, lagian bak kejaga di dalam saat menimba ilmu betul-betul bersih. Ibarat kawat yang hana konslek mutapat pi maka arus cahaya yang keluarnya hana medun cahaya yang kau rasakan. New sistem tata cara belajar abun di Labuhan Haji yang singkat je. Jadi kira-kira menanlah ketakdiman beliau di dalam beliau belajar hana pernah korbankan waktu hana pernah waktu yang molor waktu yang hana belajar hana tapi sabi-sabi dalam kaji dan bahas persoalan-persoalan bahkan menulis bahkan dalam tulisan abun sendiri le yang stempel abuya dan geteken ini membuktikan bahwa abun sangat akrab dengan abuya. Jadi hukum-hukum yang ditulis oleh abun kemudian nak stempel di abuya sebagai tanda kebenaran kemudian nak geteken nyana tulisan-tulisan daripada abun sebuah buku yang khusus dan pada buah persoalan inan yang langsung nak tekenan daripada abuya inan membuktikan bahwa memang sangat akrab antara abun dengan abuya dan bahkan abuya Jamal sendiri pernah mengaku demikian. Kemudian abun pertama untuk ya tahu rinci akhirnya kam kawin. Hana program lampun kawin.
Tapi dengan tiba-tiba kakak berkeluarga, cuman karena hawatat bab belajar. Hawatat bab belajar. Kakak leh kawin tanginan. Leh akan nikah berangkat lo untuk belajar lem kembali karena hawatat untuk dia putrakan dia tuntut ilmu lem padum tundre. Mang karena kapayam kawin jule. Dan rame wadayan Labuan Haji urang leh kawin berangkat lo ya beget. Jadi gara-gara perkawinan atau akad nikahnya hanya menghambat pendidikan. Jadi akhirnya berangkat 3 dera abun, kemudian tahun 1958 baru abun betul-betul ibu kena wadayan. Kira-kira nak tersisa umur biar tahun dera lah sesudah beliau lehnya baru beliau wafat. Jadi tahun 58 kira-kira beliau tak kira 8 tahun pernah belajar di Labuan Haji. Jadi dalam jangka 8 tahun ternyata 8 tahun yang sudah sangat banyak ilmu yang didapatkan oleh beliau. Kenapa kan memang betul-betul getempuh pendidikan. Dan memang abun ahli politik memang. Dari awal kan saat belajarnya memang sangat berpolitiknya. Pernah diceritakan bahwa tuan oleh almarhum Abun Tanjungan, ayah daripada Tunku Zulfitri Tanjungan. Di saat awal kamu yang pernah ya cok drah di Tanjungan. Jadi diceritakan kiban politik abun. Jadi yang sangat menyedihkan adalah abun Tanjungannya telat jak Labuan Haji. Jadi di saat telat jak Labuan Haji tu gede kagak payah duk gelah ubud. Hana merempat duk kelas Bustanul Muhaqqiqin. Hana pernah hana merempat duk. Diceritakan le abun wadayan. Akhirnya gepulang le abun dayang. Abun ini Abun Aziz pulang abun Tanjungan. Pulang kitab Lataiful Isyarah untuk ke Bustanul Muhaqqiqin. Jadi waktu yang mentang kelas rendah. Jadi kekalan kemampuan Abun Tanjungannya tinggi dan bagah taja gelempur. Kalau kuasai kita ubud kan hanja si waktu apa ni boleh betul tengah 6. Kita tanya ke iblis lewat yang iblis le guru le betulnya puas sigamnya bubu kan. Jadi memang hanja waktu dan sistem ber lagi waktu luar biasa. Kitab yang kan tabo-tabo. Gulam kitab. Karena apa kan memang tahqiq mandum-mandum kitabnya bukan di depan Nabi debat. Ya, bahkan waktu diceritakan Abu Yusufnya pernah itu biar darah. Lampori-pori di saat berdebat Abu Ya. Jadi duknan 3 pemikiran sehingga itu biar darah lampori-pori. Nah, akhirnya pada saatnya jadi kitab lele yang nabun kedaya yang pi bilik yang penuh dengan kitab kata leng-leng tak tahu ada bilik yang teleng-leng kitab, bahkan gehei murid tu geyup sapar kitab dan pe cuma lele kitab masa ber mahali yang Mughni pe Tufah pe kemudian Bujairimi pe mana-mana pe untuk bahas masalah sedetil-detilnya putrana persoalan. Karena Abu Ya sering tuh surat nya pertanyaan kiban hukum memberontak DITI wadayan. Kiban hukum tentang Khawarinujuh. Kajamun ka yang mendawa Khawarinujuh Wahabi ya. Jadi wadayan ke bahas sedetil-detilnya wadayan. Nah, abun peliti kiban caranya tungku mulum. Wadayan Abun Tanjungan karena dasar tungku mulung, kampung mulung, maka ke tungku mulung wadayan. Kiban caranya nyon dicerita le Abun Tanjungan langsung wadayan. Bahasa Bustanul Muhaqqiqin yang kembak telat bacun. Be hana be sampai singa yang hana merempak buat sajan Abu Ya. Jadi kiban cara. Jadi akhirnya yang pertama lagi punya kitab yang politik Abun Pungkot. Nah, kumulum be ada Abun Tanjungan hang je di mana dia ulah 6 ni dia je gede hilah ngelah 7. Man putih ke kun le Abun hai kumulum cok kitab long pe tiga. Leu thak kitab yang hasil long pe sira long pe je kono. Kakak Abun pemulung teater pe yang kira-kira kater huru mam kater huru duit no ju duit sampai long ana puak. Yang politik Abun yang pertama. Rupanya tujuan lain ya dia Abu Tanjungan hana tu tujuan. 2 juinan. Tinggal ke pe lam 2 mang ke kain dak ke hanam salah itu. 2 siat 2 le. Jadi pada saat le ke kan ka 2 ju samping ke pe semangat. Karena watayan yang je ke ketua kelas
cerita Abu Kampung iaitu Abu Tanjungan adalah Tunku Syihabuddin atau Abu Kumala. Jadi ketua kelas ji Abu Kumala katanya. Dan sistem ji adalah baca kita masing-masing. Dia baca, nyusah ulang orang. Kau ulang baca uka, baca ron. Ya, uka baca, kau likut uka. Gaya ujian. Ya, jadi baca ron, baca. Jadi pada saat dibaca oleh orang-orang yang orang sebelah belah hadis katanya. Baca oleh orang ke lebon kalau kerana je itu kita yang mati pak je itu. Untuk supaya semangat walaupun lahanan baik ya duk je no. Kerana je itu walaupun itu bang beberia mursyid apa ni nah macam je ya. Jadi pun tajam tak ada yang baru cerita. Jadi yang lun dengar cerita mah hanakeun mursyid tapi na orang yang kayak lain bahawa kalau ada mursyid ke anjir si ke ana pudu je no ke na padum murah yang yu dua padum murah yu dua enan kan kemudian ke keun le yang cerita le Abu Tanjungan ne keun le Abu Tunku Syihabuddin ne oten lakap kan Tunku Syah nyo Tunku mulum siga keun ke kan Magale Abon ditanya mana mi baru wak gelah 6 lam balai buton buka perut ika buya alam kagak baca bare memang ron hana pernah dengar kadang mungkin yang seleting lun atau yang belum pernah dengar Abun baca bare kitab mengatat jadi baca aja le Abun baca aja cerita le Abun katanya mandum-mandumnya nawak balai buton bustanul muhaqqiqin bahasa dia balai buton sengak mandum hai tengok tadi dengar awak baru baca kitab sengak mandum pegah le Abun katanya miarut dikrek jarum mentang dia dah dengar tit tu jarum dia dah dengar tit tu baju dah nyambang sengak ora jadi ni baca aja dan le Abu Kumala pi hanakeun hop le kag dengar mandum ju kasih on baca pi hanakeun sep lah jadi akhir ji Abu ya yang suud bawa tanya kasih kaji tunggu kaji kasih yang kasih ya hinan ke phone berarti politik Abun yang pelik dah dan kemahiran daripada Abu Kampung Melum daripada Ubud langsung J.E. Bustanul Muhaqqiqin maka beliaulah merupakan murid yang terakhir yang merempa ijazah daripada Bustanul Muhaqqiqin. Jadi akhirnya yang kenyang yang pelik tuan sampaikan nyan Abun di saat belajar kabar politik hati politik kemenan kan buat kena tujuan gede yang hana itu pui go jadi pun you berkitab tujuan you ebet anak pegah lainnya pun ebet juga ana yang politik ke mana politik jadi akhirnya dan le dalam sejarah-sejarah kan yang lucu-lucu memang Abun terkenal ya. Abu Muhyiddin pernah nulis kan jadi tentang putra kan sikap dan tindak tanduk Abunnya memang lucu ya. Kemudian akhirnya nak cerita sepotre tak pernah halam Labuh Haji nawa sira mama tempat watanya Labuhan Hajinya pegat bilik kerau me kai me beranggapu Abu Kampung Melum menurut cerita hana tapuna hana bilik hana tempat nawa sira mama ji sabe ji imam mama hana ebe ji mama tu le pegat bilik ji kai merdus kau jadi nu pegang le Abun nyo kakak nu buat je ya ber kena do ya mama ni ber nyo je ya ke jadi nya zaman kan pakai panyon jadi neja Abun pakai suli kan berat oh nya ro ke kamai baru bagah halam ikam jinyan kan puyang kamai kan berkatu le kun hidup tu le ke gejak sulinya gepruh lampu gepruh gepruh do kayak lapor babun Abun urang karaya dia. Nyo panina nyo ka ilung kai karu dengan luar mai. Oh yang karap item ya. Karap item ya. Macam ke pegang 3 truk le malam ya. Jadi pegang 3 truk ke geproh 3 truk. Oh nyam nya ka 2 ge le nyam baik ka 2 le nah. Nyam malam ke le kabeh ke kabeh. Jadi akhirnya ya oh lah yang po biliknya kakak biliknya kejuk ke Abun Kampung Melum yang cerita
bisa jadi benar, bisa jadi salah. Okey, yang menan tindak tandu abun dalam berbuat demi untuk kebaikan hanai ber maka bahaya nak bilik ini dipakai oleh orang ber kamale mabun danyangan fahalai ke awak mamainya mendung. Jadi sekitar 8 tahun 1958 baru abun kena Samalanga. Kemudian beliau berkiprah dan mengajarlah di sini. Dan sejarah pendidikan beliau. Jadi dari tahun 1958 bahkan Abuya pernah hadir dan kira-kira tahun padumnya anak trebenya beliau wafat. Jadi pernah nak hadiri pernah dari simpang matang bro cerita orang digulam oleh orang karena terus Abuya katanya yang salah mungkin peresmian daya karena na padu-padu bro yang Labuhan Haji yang tuha katanya. Yang pertama Abu Tanomira, yang kedua Abu Muhammad Isa di Pedada. Dan bro cerita yang tempat pedadaan di Sinan memang Abuya ayu untuk pedang pesantren walaupun orang yang kahanale. Kemudian Abu di sini yang tua likutnya baru Abu Tumin dalam Dadi dan sebagainya lunduan anak sadon tuso. Jadi dalam berkiprah abun yang kenyan jadinya silsilah daripada atau pendidikan yang pernah ditempuh oleh abun. Jadi ilmu yang dapatkan wadahnya memang sangat luar biasa. Kemudian tentang kiprah abun dalam pendidikan. Jadi menyatakan kiprah abun dalam pendidikan, lihatlah kiprah abu royo. Jadi punya bahasa gasa abunya adalah penjelmaan daripada abun. Jadi pendidikan yang kita tempuh royo, pu yang kata miliki katanya dengan sikap, sistem dan metode, walaupun nabacu sapat metode ji berbeda, tapi ingatlah substansi ji tetap mantang lagi san. Jadi sistem pendidikannya yang digalakkan di daerah gedanya uronyo nyo mandu malah turun temurun. Apa yang pernah nepu oleh abun dari Labuhan Haji dan lagi sistemnya. Mungkin sistem-sistem gua hantar lagi gedanya nyo uronyo na gua Afif yang pernah wau Yaman, kemudian Tengku Sulaiman Banti yang di Yaman. Kadang-kadang di Yaman kalian awaknya ya belajarnya mentan takrib ke thun hana je ilam. Jadi makanya dengan sistem yang kagak pegat lagi sistem tadqiq dan tahqiqnya memang sangat sempurna. Dan memang etno kadarnya hanapat apa jihli. Dan tuan pernah belajar belajar metode pembelajaran kitab kuningnya. Pembelian je kitabnya mia cara-cara je. Maya katanya yang iyupnya baca hanje tu. Jadi hanje tak pegatnya ke secara menyeluruh katanya. Jadi dengan sistem dengan yang kanannya memang tidak bisa dirubah lagi. Sehingga kan terbukti bahwa orang-orang tanya yang berangkat menurut cerita dari Tengku Afif bahwa waktu kata tanya sangat uyamannya kamampu tanya memang kamampu memang dengan sistem dan metode. Nya lagi yang metode dan sistem yang lagi yang dikembangkan oleh abun dan abu tanya dah hanjir dari kitab nyan anak dah bergali. Jadi tangi kiprah bagaimana sistem pendidikan yang dipegat oleh abun awal kepada pendidikan yang lihatlah apa bagaimana kiprah yang telah dijalankan oleh Abu Qutayah. Bahkan pernah nedkeun bahkan dalam segala hal yang seandainya katanya mengkaji bahkan mendengarkan daripada orang tua, mendengarkan daripada guru-guru katanya awal kiprah dan sikap tingkah laku tindak tanduk Abu Qutayah nyo hanaji'u berbeda dengan sikap abun menurut cerita. Bahkan Abi Ja'far Lilun Ibung pernah menceritakan ya waktu abu yang bengih dan cara doktrin orang, cara paparkan persoalan, cara sampaikan ilmu dia begah abu yang waktu sampaikan ilmu saban dah lagi abun begah. Jadi miaro nak ingin nak baca bagaimana sejarah abun, lihat mantang yang perlu orangnya bagaimana kiprah dan tindak tanduk abu di dalam beliau menjalankan roda pendidikannya dan di dalam beliau memimpin gedanya. Jadi hanaji'uh berbeda antara abun dengan abu. Jadi apalagi substansi bahkan metode mentang hana berbeda dengan apa yang najih li abun dengan ya abu. Jadi menyangkalan kiban pendidikan awal kibannya jihnya mendum bahkan
punya sistem belajarnya, keaktifannya nyo saban antara abun dengan abu. Jadi abunnya sangat gegalakkan katanya untuk terus belajar dan mengajar sabi-sabi. Beut dan sombet. Yang paling bengih ke urang punya hana beut dan sembut. Jadi berangkat pu je kegiatan tanya. Uronya berangkat pu je, ya gumpa bahan je, yang tempe bahan je, ya me bahan je, ya bahan je, berangkat pu je. Berangkat pu je. Yang penting berdua tanya harus malamnya iaitu beut dan sembut. Alah namanya motor je sih, tengoknya super rental. Je nak pu super rental, tapi malam-malam super rental. Malam benar sumber. Jadi silakan katanya untuk menempuh putrakan profesi, untuk memilih profesi katanya, tapi yang jangan katanya tinggalkan beut dan sembur. Menyebut dan semburnya hana tak lakukannya ke. Bahkan ke dewan guru katanya abun sangat marah, tidak pukan, tidak pernah mutalaah dalam kitab, bahkan zalim kan. Memang benar. Yang tanya kami hana tak mutalaah kitabnya entah sehingga dia tabi ilmu ke muridnya yang termenajih muridnya menyekai ibu pada dia kamalemi gara-gara dia sumber ka mutabah bangai, itu sebuah kezaliman besar. Makanya tidak boleh katanya yang selaku dewan gurunya nyom ino idahkan kalagi apalagi saat katanya wow kampung nyo kezaliman tanya hana tak mutalaah kitab tapi ju ilmu dengan menan-menan ju yang padahal mi ibu ba ur lain ji lehton kamalemi gara-gara ibu pada dia lehton hai ikhlas. Yang dosa katanya sebuah kezaliman ya. Padahal pai kampung dukna korban orang tua, dukna korban harta, dukna korban tenaga hanya untuk gebanggakan, tapi gara-gara kezaliman yang tanya lakukan uronya. Ada beranggapan mentang. Jadi kezaliman yang tanya lakukannya yang mandum mengefek kepada pribadi kita. Jadi maka harus hati-hati. Jadi abun makaji pesan tapi harus mutalaah kitab, wajib ikut. Nyom hana mutalaah kitab berzalim. Itu kezaliman. Hati si uro katanya hana mutalaah kitab duna zalim yang tapi untuk 30 orang murid, untuk 20 orang murid. Dan duna kesalahan yang harus kita pikul sampai itu uro akhiran. Kenapa kan? Hidupna hancur nak gop yang sebenarnya ji merupakan orang yang alim. Miha ele ke na urla ilam tembut. Makanya harus hati-hati. Sesibuk apapun katanya pu mantang kegiatannya yang untuk pribadi silahkan untuk pribadi, tapi yang namanya untuk di anak didik katanya karena itu merupakan tanggung jawab bagi katanya, maka harus hati-hati. Jadi berangkat punya betul-betul mengajar, baik mengajar di Hidayah ataupun mengajar bak komplek putri. Jadi sampai jadi rusak kader, bangai kader gara-gara katanya ikalan guru salah-salah surah. Jadi hanai fikir le uji kitab dia nak fikir memang enan surah. Ya ilmunya memang enan lah. Untuk wau kampung enan fikir. Ya. Jadi makanya hidupnya rusak oleh. Maka harus hati-hati yang tanya gurunya harus benar-benar terlakukan sebuah kezaliman. Harus benar-benar tengok. Bebena mampu, hana masalah. Yang penting tengok kalian tahu usaha. Kalau tak kita dengan sebenarnya untuk sampaikan ilmu. Oh hanjat situ deh, hana pu. Ada hanjatnya nafalah si bagi kita yang. Ada hanjatnya menyemuridnya hanjat sehingga nafalah ke kita yang tidak akan nilai fahala kepada kita tanya. Maka harus hati-hati jangan sebuah kezaliman. Jadi jangan melakukan kezaliman. Apalagi di dalam pondok pesantrennya, apalagi dalam lingkungan kita. Maka harus benar-benar hati-hati. Ya, baik kita yang mengajar di sini atau yang mengajar pada komplek putri dan sebagainya. Jadi ini merupakan kewajiban mandum bagi kita untuk merubah manusia. Jadi orang yang kata kunonya untuk ya robah roy, beda perlah lagi dia. Ya, untuk ya robah sikap. Dudna tempat kali tinggalkan. Hanam dah doa pergi kampung ni brokernya. Yang kayak klik-klik hari malam. Rupanya dia tu kuno, oh mana aku cara aku sih. Rupanya sabang ke kampung tu ya. Yang disiadanya ya. Yang punya dosa haji mandum tengok sampai tengok ke matinya mantang mengefek kepada dosa yang pernah katanya lakukan. Maka hati-hati wahai dewan guru. Kemudian nyo ke Londuan pernah mendengar ceramah daripada salah satu daripada murid beliau. Jadi abun di dalam pimpin dayahnya memang sangat putrakan bengih kepada orang yang melanggar peraturan. Belaan melanggar peraturan yang lain, jamaah sendiri memang sangat ketat padanya. Jadi murid yang dibawa oleh abun pilihan Londuan hana soli. Yang tinggal Londuan adalah yang pertama Abu Lamnau. Tahu Abu Lamnau?
Ibrahim ke Ibrahim Bardan, Ibrahim Lamno, Abu Lamno iaitu ayah daripada Nungku Hafib, yang beliau akhirnya memimpin dayah Budi Mesja mahaya man dari dasarino yang mustaq karena ino mudi mesra ide balik baca ke iltifat biasa matat Budi Mesja masjid jangan jengut jaya masjid jengut putra mana masjid dia jangan tahu kaji menalah Budi Mesja. Jadi baju-baju tahu ya. Jadi Mudi Mesra akhirnya kedih pegadaian Budi Mesja yang sangat terkenal, memang kehebatan daripada Abu Lamna ya. Kemudian yang kedua Abu Qasim. Abu Qasimnya Abu Qasim TB. Beliau akhirnya menjadi pimpinan dayah Darul Istiqamah Birun. Nah, dari Darul Istiqamah yang pernah dipimpinnya salah satu murid daripada Abun yang nepuo langsung dari Labuhan Haji Abu Tunom dan Sirotu anak Dusawa. Jadi pernah Abu Qasim sampaikan sebagai nasihat kepada kamu bahwasanya akhir-akhir daripada kehidupan beliau, jadi karena beliau merupakan salah satu ketua alumni wadanya. Jadi ketua alumni wadanya Abu Qasim tingkat hadlon nasihat memang yang sangat luar biasa. Bawa tian mandum-mandum abu-abu tuduk mandum. Abu Kuta Keruang, Abu Panten, Abu Lunibung, kemudian lelah abu-abu lain ya cetung dan sebagainya, abu-abu mandum tuduk. Dan beliau menyampaikan apa yang pernah merasakan beliau. Karena ubena murid-murid Abun yang paling malim adalah Abu Qasim. Dan gue oleh Muhammad Qasim yang sering dipanggil dengan Abu Qasim. Jadi gonyan yang nepuo langsung dari Labuhan Haji, kemudian didik lah minau. Di Labuhan Haji deh kabut mahali, kabut mantek saban, tapi terkena nepu beut lam le Abun I'anatul Talibin. Tapi I'anatul Talibin, tapi surah haji tetap surah mahali padanya. Tapi akhirnya putra menceritakan kerana. Jadi Abu Qasim memang orang yang paling alim memang. Kemampuan luar biasa. Abu Lamno tinggal matang malim Abu Qasim TB katanya. Di saat beliau meninggalkan dayahmu di Masranya, tapi beliau hanya langsung kesembut nyino yang bengih Abun katanya. Dan disampaikan kero pada saat beliau hana nesembut le ju sama sekali putuh ju 15 tahunnya hana sembut. Nyo diceritakan langsung le Abu Qasim TB dalam pidato hul bawatnya. Jadi ni pegah yang lunyo ni kun dia Abu Qasim lung dosa ngabun, lung durhaka ngabun pegah. Nyo padahal abu-abu yang terduk-duknya mandum murid lung pegah. Nya Abu Kuta Keruang, Abu Panten, Abu Lun Ibong yang mandum murid lung. Pegah kata kabur menalah kira-kira bahasa aku yang dia. Mana tekaburnya kata kabur gitu. Pokoknya murid lung mandum. Tapi urangnya profesor. Urangnya doktor. Lungnya mantang guru SD orangnya Malay kan lagi Malay. Kenapa kan ilmu mantang 3 tahap Abu Qasim luar biasa. TB-nya le berarti le Timur Barat ho. Cerita lun hana lun turuti amanah daripada Abun. Karena amanah Abun berangkapan mantang niu sumbut, amanah abuya niu sumbut. Nya kata kerja bak BDWW leh pu adanya BDW menurut nyo haba daripada almarhum lun hikayah lun wateng belah dua adanya. Munya kata tak kerja bak BDWW nyan BDW sampai ke jalan adanya. Leh pu arti no BDW na tondeng. Jadi katanya awaknya tak sumbut keun. Nyan awak kerjanya sumbut. Hana dayah yang awak kerjaan junyan ke ju santri. Yang benar nak tapi hilangnya hana long turuti ke pula. Kemudian lonyo pernah jut ke Toke. Memang wadayan punya lepo padi yang wadayan. Memang seluruh bulog leh hanan tupu leh pu kegiatan. Pokoknya kan kai hai Toke. Hana itu ri tungku le. Gadah nan Abu Toke. Toke Qasim nah, Toke Qasim kah? Ini cerita kerana ni, kan dusta daripada alun Tuhan. Sehingga aku yang kaikun Toke, kagak dah tunggu lo.
Hanai tu boleh long tunggu toke ikut. Akhir di goyan karena urun carang pernah ajak kuliah dan je ke DPR. Dan pada saat DPR goyan hanak sembut je sama sekali nya. Tinggal je kita mandum. Nya mahali yang kalau kita clear ke dule-dule ke kubah itu berempat. Akhirnya goyan ka pernah namai ke negok bapa. Pak Kasim kuno Pak Kasim Gedish. Hanali tunggu kabeh tunggu. Ada mana bapa tunggu gak bacun. Nyokan bapa hoy aja bapa. Jadi hana itu boleh goyan sira abu sira ulama besarnya gadah karisma goyan. Kai keun bapa watanya. Jadi gadah nama. Bahkan pernah yang utaro-utaro. Abu Kuta na saat na acara lepak acara ibirin lun tuan hanan tepat meruk cerita. Na almarhum tungku. Kuaji kide. Kuaji anda. Jadi tinggal puja-puja tak Abu Kuta terus kena untuk betua nya Abu Kasim pandai na ibirin hanai turi. Tapi alhamdulillah tak nyotro Abu Kuta terus kena nya tanya untuk pe tamah dosam keun dengan hai. Kairon thamale Abu Kuta dengan Abu Kasim. Hai Abu Kasim dah Pak Kasim. Jadi hanai duri wadanya nyamban gadah nama wadanya Abu Kasim wadanya muruk cerita ro wadanya. Beun kalan ro socum jaro keun. Keleng ku aji anda. Yang ti urung beino duri. Beun kalan ro socum jaro ro. Jadi bantro Abu Kuta gede rupanya Abu Kuta pe acom jaro Abu Kasim hai gure muri ke. Nya baru dah ibiran rupanya Abu yang kan Pak Kasim kan doke Kasim. Mungkin yang seleting-leting lung ataupun yang di Wadah pernah dengar cerita ya. Dalam kepegahnya dalam perlu aku yang. Uronyo lung udip wa watian lung. Wate saat abu-abunya kolom nasapu aku. Mata rendah tat abu-abunya. Nyo abu-abu yang duduknya nasapuna kalau. Lungnya kana peng. Tapi udip lung hana senang. Karena hati gurenya hana senang kalau. Karena lung hana lung tumbut. Karena lung malam je kitab tapi hana lung tumbut. Hana senang hati abu kalau. Bahkan hana pernah kepiu. Bak jalan nak pernah merumpak kan. Muru dicerita le urang nak pernah merumpak dia dumle-dumle. Dumle berasa dua le ber abun kejang motor lewat ju. Keun hai be sampai ke Kasim je apa. Keun lembak muri-muri abun. Nyambam bengeh ke abun pada yang cerita kerau le abun Kasim. Sehingga gadah nama wadayan. Lung wadayan peng le lumpuan de kesenangan na tapi hana senang udip. Ate lung matang susah ke. Peng na saja. Rumah na lumpuan na. Pupu rumah saya nak berada lumpuan na je untuk buat. Lungnya hana senang susah udip. Alu-ala. Yang cerita daripada Abu Kasim wadayan. Akhirnya meninggallah Abu Tunom, pimpinan dayah Darul Istiqamah Furnya. Pada meninggal dah Abu Tunom yang Abu Kasim ke Hanali baru rencana gua la mudaya. 15 tahun ke gubah kita baru gua la mudaya. Tadi karena bawa dian ke pale abun di sini dengan Abu Tanah Merah bahawa dayahnya karena ane Abu Tunom wada yang mentau ubud tempat dayahnya wakaf ke ane dia kero Abu Tunom ke ane wada yang Abu Tunomnya ane murid Abu Kasim tapi orang hana hidup pun bahkan Abu Kasim pihak pegahnya taboglah doannya taboglah long taboglah doa long tete Abu Tunom gure long taboglah si gure taboglah si man tirobut tirosumber dah. Jadi nyamban hanai turi lele masyarakat biren wadayan yang dibanggakan wadayan Abu Tunom karena Abu Tunom wadayan kepimpinan daya Abu Kasim wadayan hana tapua mantang bapa ataupun toke wadayan tinggalkan pendidikan daya wadayan karena hana senang gurenya yang berdaya begahnya cerita untuk karena hana senang gure wadayan cerita geron akhirnya wadayan meninggal Abu Tunom mawai meninggal beliau Allahumma firlahu dan beliau juga salah satu murid daripada Abun. Akhirnya kakek dayahnya diserahkan ke Abu Kasim dan gua dalam dayah dukna cara Abu Kasim 15 tahun kau tinggal dayah je kita pakai salam pakai ke gua yang mungkin urung-urung yang dasar Darul Istiqamah depu deh. Akhirnya watelih nuwa dalam kenan
wadayan abun ka sakit-sakit. Ya, abun ka sakit-sakit. Dan hana merempak ngabun padungga kejak-jak genuh hana merempak ngabun. Memang berhad bukan. Tapi abun di akhir-akhir hayat pernah berpesan bak tungku Majid almarhum, ku Majid Iraq yang pidato-pidato berkan khutbah Jumaat kena ka almarhum pernah pidato bak yang lucu-lucu dia pidato tapi ya. Yang ku Majid Iraq keun bak goyan. Dan goyan pernah ceritakan dan lun dengar biwadayan pidato Abu Kasim yang bahawa lun kata nang hati lun kembali ke Abu Kasim ke Tungku Kasim madayakeun karena kagutim sembel lang. Akhirnya hana merempak sampai melinggai abun hana merempak tapi kag sampaikan ai Tungku Kasim ron betu sahli abun kali kebegah bawa senang hati ron kan sembel kembali nya cerita kero oleh Abu Kasim lon uronyo kebegah nyan saak bidatonya lon memang ketua alumni dia bahwa uronyo lon memang hana sapunali wadayan nyo abu-abunya ka ngamoto kena Abu Kasim peh dak cok gede me perle perhaba peh dak cok gede hana sapunali gasin tan lon uronyo paling gasin dan abu-abu jang moto 20,000 kau moto abu puta tika lebih lam wadayan abu panten ngamon mandung ngamoto terus wadayan tapi lon uronyo Allah walaupun hana sapunali walaupun awai kaya aja orang kaya awai lah tapi uronyo lun katenang udip lo ati lungnya katenang ya. Jadi putra yang kesimpulan daripadanya cerita langsung akhir-akhir daripada sejarah yang disampaikan oleh Abu Kasim madayan maka nekeun le abun putra keun pegah le Abu Kasim madayan nyo mandum-mandumnyo Allah gara-gara lun hana lung turuti nasihat ataupun wasiat daripada abun. Pat mantang yang nak kata, pu mantang profesi yang kata kerjakan. Hana pu ada memoto pijut. Bahkan nak murid beliau memoto tapi malam gayo semua sembel. Jadi yang kenyan. Bahkan nekeun le abun, hanjek ke kitab mahli nah, aleba hanjek ke. Aleba. Hana santri, perumoh je santri. Perumoh santri yo. Nyemban berarti sikap abun yang geyu ajarkan ilmu pengetahuan. Hana santri perumoh hana, anak hana. Ni perumoh pi hana yang gagu. Jadi hana istilah katanya untuk tak tinggalkan sikap berdakwahnya kan dakwah walaupun alih ba walaupun awame. Jadi berangkat samudang sembut walaupun dengan awame. Jadi rupanya orangnya berkah sehingga uronyo tidak kalah kiprah daripada abun dan yang ditanamkan kepada murid-murid beliau uronyo baru rasa sadar urang mendung kiban gara-gara abun sudah berubah wajah para alumni rupanya kiprah abunnya bak gerbalik urang macam-macamnya pompa urang manusianya malah sehingga menjadi ulama-ulama besar dulu yang sangat luar biasa. Bahkan ubena daya ino je talingke sabo-sabo tapak yang dia tajak wadeta yang mandum na hubungan dengan ilmu yang pernah ditanamkan oleh Abu Subhanallah. Jadi uronyo baru tinggal ni baru-barunya oleh natro bi abun kaibi penghargaan bapak pu pendidikan pu dan natro pi dehana baru ya dayang untuk ibi penghargaan pendidikan. Jadi pu yang gedidik le abun urang luar biasa. Maka lahirlah abu-abu dum. Dari abu-abunya badum rutuh ribero ka tercipta santri. Nyo dari mudi mesra mandang dari abu daya mandang yang merupakan murid abun yang terakhir sampai selesai abun ino dubna kan cetak kader baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Tata mahlum dengan abu-abu yang lain apa yang dirasakan oleh abun hari ini. Jadinya kiprah ataupun cahaya yang pernah dipancarkan oleh abun urang kepada kita. Bahkan mandum-mandum gedanya yang hadir di sini mungkin daripada urunci gedanya abua gedanya apa gedanya yang pernah tinggal di daerahnya mungkin. Nyu hana si yang hana terdata, yang terdata mentang hae data. Yang terdata hae data. Pulau yang hana terdata tu. Yang baba sagoi berahira kuna dua tuna yang le tuna. Nyoban kiprah abun tapi akibat daripada keberkahan beliau, kesalehan daripada beliau, ketaatan beliau, akibat daripada betul-betul untuk dididik umat, kebimbing manusianya,
Hana kepikir sapu dalam membimbing dan mendidik untuk menjadi manusia yang benar-benar. Bahkan kepu bengihra aku yang kepu bengihra kepada orang yang hana bersembut dubna ka kehebatan urangnya, dubna ka wajah aceh urangnya, kiban ka mutun urangnya ahli sunnah wal jamaah. Gara-gara leudayah urangnya mutun ahli sunnah wal jamaah. Mu emedan tajak mendang ka susah ahli sunnah wal jamaah. Beda ahli sunnah wal jamaah Islam dah susah dia. Warung makannya pihak minta yang warung makan Islam pihak baca. Ini kan hana pihak baca ya, saya warung makan tamang ju, ngumpan warung makan tamang ju. Ini dia hana pihak yang babi bukan. Nyuso yang bertiprah orangnya ini, mandung para ulama, mandung para guru-guru kedanya mandung. Di antaranya adalah Abun yang telah mendidik dan membimbing umat. Dubna manusia dari Abu yang ged dari siro Abu Kuta. Dubna manusia yang ged gara-gara almarhum Abu di Banten. Dubna le ka kader yang diciptakan oleh Abu Daud. Hanasi dayah mudi dalam. Jadi mungkin punya kita hitung amal daripada seorang murid, keberkahan abunnya adalah sangat luar biasa. Jadi pu yang kan rasakan urangnya, pu yang kan tanamkan urangnya. Bahkan alumni urangnya merasa sadar urangnya kiban sepak terjang abun dalam berbuat. Menyentamau pintu gerbangnya dipegah. Watai utama alumni dalam pintu gerbangnya tinggal ke kiban seluk beluk abun. Sehingga akan terciptakan lagi Abu Lonibong sendiri, adapun urun lain Bandung. Sehingga lung lagi bahkan getayo sendiri uronyo menjadi manusia yang betul-betul uronyo je guru yang taat atau ibadah kepada Allah, je guru yang sembahyang. Nyo mandum malah hasil daripada kiprah daripada almarhum Abun, sangat luar biasa. Allahumma gfirlahu. Jadi makaji nyo di antara pesan-pesan daripada Abun dan lekat sebenarnya nasihat-nasihat, bahkan firasat-firasat Abun yang sangat luar biasa dan nasihat-nasihat daripada beliau. Cuma cara nepegah Abun lucu. Nyai katanya nah bewai tato eng dah sulu ya menan bahasa sulu ele bro to bagian mi ji to ele bro sulu. Nyai kata yang benyan kan dah sulu ele baru tato to artinya tede bro porti le anam porti bija ga bahayana be awai to eng tulu ele baru ai arti kan be awai gure ngdeo nyamnya awai gure duduk terus katanya sama dengan tato ele baru sud. Oh menan artinya bahasa Abun. Memang bahasa lucu tapi manfaatnya memang sangat luar biasa. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh bahasa daripada Abun. Tapi yang mandu malah hal yang bermanfaat. Jadi Luntuan mungkin panjang memang yang akan Luntuan sampaikan. Bah contoh ke dalam tersambung. Jadi tentang firasat Abun Kiban sangat luar biasa. Kemudian dalam gedidiknya memang tes, bahkan getes murid. Abun hanya cinta kepada murid yang saleh-saleh, mentang yang tersungguh-sungguh yang kan dia. Ate yang kalian. Maka jino ke yang berbeda. Kan masalah bro akai batai jak udaya. Karena ada anak